Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan materi pembelajaran kita, pembelajaran daring untuk bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia atau Bahasa Indonesia kelas 12 anak kami yang kami sayangi. Adapun kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini atau materi pembelajarannya yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Jadi anak-anak kami sekalian, pada kesempatan kita kali ini yang mau Ibu sampaikan yaitu masalah fakta dan opini. Barangkali anak-anak kami sekalian, kita sering mengatakan fakta. Apa itu fakta, kemudian apa itu opini. Ini fakta, ini fakta, kan sering kita dengar anak-anak kami sekalian. Ini opini umum, itu opini. Jadi anak-anak kami sekalian, yang mau kita bahas pada pertemuan kita ini adalah fakta dan opini. Anak-anak kami sekalian, pada dasarnya tujuan utama kita membaca itu tentu saja untuk memperoleh informasi ataupun pesan dari wacana yang kita baca. Informasi yang kita peroleh itu dapat berupa fakta ataupun opini. Dalam wacana, fakta dan opini berfungsi saling melengkapi. Jadi fakta bisa melengkapi opini, opini juga bisa melengkapi fakta. Jadi untuk memperkuat fakta ini bisa nanti kita sampaikan juga opini. Jadi fakta dan opini dua hal yang berfungsi saling melengkapi. Pengungkapan sebuah fakta kadangkala perlu diperjelas dengan deskripsi yang berupa opini. Ya, jadi sebuah fakta itu bisa diperjelas dengan lukisan atau deskripsi yang berupa opini. Sementara opini juga dapat juga diperjelas dengan sebuah fakta. Jadi anak-anak kami sekalian, opini perlu didukung oleh fakta-fakta sehingga opini itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dan ketelitian untuk menentukan informasi yang berupa fakta ataupun opini. Anak-anak kami sekalian, di sini Ibu jelaskan apa itu pengertian fakta dan apa itu pengertian opini. Jadi fakta itu berarti nyata. Fakta itu berarti sesuatu hal yang nyata, benar-benar terjadi. Makanya anak-anak kami sekalian, sering kita dengar orang mengatakan ini fakta, ini benar, ini nyata, ini benar terjadi, ada datanya. Sementara opini itu merupakan pendapat atau pikiran seseorang mengenai suatu hal, mungkin berupa pertimbangan ataupun saran-saran. Jadi jelas anak-anak kami sekalian perbedaan antara fakta dengan opini. Jadi kalau fakta itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi, sudah nyata, mungkin ada bendanya. Sementara
kalau opini itu hanya merupakan pendapat. Dia mengeluarkan pendapatnya mengenai sesuatu hal, dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan atau bisa memberikan saran-saran tentang sesuatu hal. Itu dia anak-anak kami, perbedaan antara fakta dengan opini. Di sini Ibu ambil contohnya, contoh fakta ya anak-anak kami sekalian. Pada bulan Mei 1998, 5 perusahaan promotor yaitu Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba membentuk sebuah Special Interest Group atau SIG dan memulai untuk membuat spesifikasi yang dinamai Bluetooth. Jadi ada datanya anak-anak kami sekalian, pada bulan Mei itu fakta ya, sudah terjadi. Jadi itu faktanya anak-anak kami sekalian, itu dapat kita katakan fakta. Atau mungkin pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ya, jadi itu fakta, benar terjadi. Pada bulan Juli 1999 dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan. Jadi anak-anak kami sekalian, itu tergolong fakta. Kemudian anak-anak kami sekalian, coba kita bandingkan dengan opini. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa opini itu hanya berbentuk pendapat. Pendapat ini nanti bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Namun opini ini bisa nanti dilengkapi dengan didukung oleh fakta-fakta yang ada. Misalnya anak-anak kami sekalian, mungkin kita bisa berpendapat, mungkin nanti sore hujan, ya. Kenapa kita mengatakan nanti sore hujan? Mungkin karena pada saat ini barangkali cuacanya agak mendung. Mendung pada saat ini itu faktanya, sehingga dia mengeluarkan pendapatnya. Jadi anak kami sekalian, Ibu ambil salah satu contohnya opini di sini. Perkembangan telekomunikasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Jawa dapat dikatakan sangat pesat. Namun masih banyak daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Perkembangan telekomunikasi di Pulau Jawa katanya, serta kota-kota besar di luar Pulau Jawa dapat dikatakan sangat pesat. Mungkin dia melihat bagaimana perkembangan telekomunikasi pada saat ini. Namun masih banyak daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Itu pendapat, itu opini. Ya. Kemudian contoh yang kedua di sini, untuk mengoptimalkan penggunaan komunikasi radio diperlukan informasi perkiraan kondisi lapisan atmosfer yang terjadi pada saat berkomunikasi. Jadi itu anak kami sekalian disebut dengan opini. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah perbedaan antara fakta dengan opini. Jadi di sini sekali lagi Ibu sampaikan bahwa tujuan kita membaca antara lain untuk memperoleh informasi atau pesan dari yang kita baca atau isi wacana yang kita baca. Informasi yang kita peroleh itu nantinya dapat berupa fakta dan dapat berupa opini. Jadi anak-anak kami sekalian, kita harus mampu membedakan yang mana itu fakta, yang mana itu opini. Jadi kalau fakta itu sudah jelas, nyata dia, benar terjadi, ada datanya. Sementara opini itu baru pendapat atau pikiran seseorang mengenai sesuatu hal. Itu nanti barangkali bisa menjadi pertimbangan bagi kita, mungkin bisa nanti sebagai saran bagi kita. Jadi misalnya nanti tamatan atau lulusan SMK, banyak
yang melanjut ke perguruan tinggi. Itu mungkin baru opini, belum tentu itu nyata, tapi mungkin dia melihat bahwa pada saat ini tamatan-tamatan SMK banyak melanjut ke perguruan tinggi. Jadi persentasenya berapa persen tamatan SMK yang melanjut dia ke perguruan tinggi. Jadi dia mengeluarkan opini yang seperti itu. Jadi yang jelasnya anak-anak kami sekalian, walaupun dia opini, itu dapat diperjelas dengan fakta. Demikian juga fakta itu nanti perlu diperjelas dengan opini, digambarkan dengan atau dideskripsikan dengan opini. Jadi anak-anak kami sekalian, nanti apabila dikasih kita wacana sudah bisa membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Jadi anak-anak kami sekalian, barangkali pada pertemuan kita di siang hari ini hanya sampai di situ. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat kita lanjutkan dengan materi pembelajaran berikutnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.